Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Melinda Oktaviana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 6. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tarekat Siddiqiyah, di mana adalah tugas dari tarekat Muktabar 2. Nomor induk saya E07218008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 1. Sejarah dari tarekat Siddiqiyah. 2. Ajaran atau doktrin yang ada di dalam tarekat Siddiqiyah. Dan yang ketiga adalah tokoh atau khalifah yang diangkat dalam tarekat Siddiqiyah ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah tarekat Siddiqiyah. Tarekat Siddiqiyah adalah satu-satunya tarekat dari 46 tarekat yang berkembang di dunia yang berpusat di Indonesia, yaitu di Desa Losari, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tarekat Siddiqiyah sekarang ini berkembang melalui 3 fase, yaitu fase perjuangan atau fase pertumbuhan kembali setelah masa vakum. Yang kedua adalah fase perkembangan pertama, dan yang terakhir adalah fase perkembangan kedua. Tarekat Siddiqiyah mulai diajarkan kembali oleh Kyai Mukhtar Mukti yang sekarang sebagai mursyidnya mulai pada tahun 1959. Pada masa ini dikatakan sebagai fase pertama, yaitu fase perjuangan dalam rangka pertumbuhan kembali setelah masa vakum, yakni dimulai pada sekitar tahun 1959 sampai dengan 1969. Pada fase ini Siddiqiyah diibaratkan sebagai perahu yang tenggelam lama di lautan sampai dilupakan oleh empunya atau orang yang merawatnya. Jadi fase ini Kyai Mukhtar mensosialisasikan ajaran Siddiqiyah kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Di dalam melakukan sosialisasi awal, ajaran Siddiqiyah tidak luput dari tantangan pastinya. Namun tantangan yang dihadapi dengan penuh kesabaran dan keuletan yang hasilnya dapat kita lihat sebagaimana sekarang. Siddiqiyah merupakan ajaran kerohanian Islam yang menjadi jalan yang benar yang dapat mengantarkan manusia dekat dan sampai kepada Allah. Mukhtar Mukti berguru kepada Syekh Jamali di Lamongan di Sri Rande, Kecamatan Dekat, sekitar 5 tahun. Namun demikian, ajaran yang diterima itu bernama Khalwatiyah. Hingga ketika sampai masa akhir bergurunya, Syekh Jamal tersebut berkeinginan hijrah ke luar negeri dan mempercayakan ajaran yang diberikan kepada muridnya tersebut untuk diajarkan kepada yang lain, dan namanya digabung Khalwatiyah Siddiqiyah. Setelah itu Mukhtar Mukti kembali ke desanya, yaitu di Desa Losari, Ploso Jombang, Kecamatan Ploso Jombang, dan secara bertahap mengajarkan tarekat yang diterimanya itu kepada masyarakat dan dengan nama yang lebih dikenal dengan Siddiqiyah. Pada tahun 1959 ia secara terbuka mengajarkan tarekat tersebut kepada masyarakat. Namun pada masa ini pengenalan atau sosialisasi tarekat Siddiqiyah menghadapi berbagai tantangan berat karena mendapatkan penilaian negatif dari masyarakat luas, seperti mengajarkan bid'ah, tidak mempunyai silsilah, dan lain-lain. Nah, dari vonis tersebut akhirnya meluas di tengah masyarakat menjadi semacam public opinion yang sangat membahayakan kelestarian tarekat. Untuk itu, kebijakan Kyai Mukhtar Mukti yang sangat mendasar dalam membuat citra baik Siddiqiyah ini menepis segala tuduhan yang dialamatkan kepada Siddiqiyah. Sehingga yang pertama dia lakukan adalah menjelaskan eksistensi tarekat Siddiqiyah kepada masyarakat dan memberikan kejelasan tentang silsilah tarekat ini agar masyarakat meyakininya. Menurutnya bahwa silsilah tarekat Siddiqiyah dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulfi Mu'amalati Guyub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Al-Ardi pada bab Faslun fi Abil Murid Ma'am Ikhwani
Disebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya julukan silsilah itu berbeda-beda. Disebutkan berbedanya waktu silsilah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai Syekh Waifur bin Isa bin Abi Yazid Al-Bustami dinamakan Siddiqiyah. Jadi begini, di dalam tarekat ini kan waktu Mukhtar Mukti itu belajar di Syekh Jamal, yaitu tarekat Kholwatiyah. Namun kemudian Mukhtar Mukti ini kembali ke desa kelahirannya, yaitu di Desa Losari, Ploso, Jombang. Ia mengajarkan apa yang ia dapatkan selama dia belajar di Syekh Jamal. Nah, terus waktu itu tarekat ini diomong-omongin, digondrong-gondrongin bahwa tarekat ini tuh tidak benar atau bid'ah, atau silsilahnya tidak jelas gitu. Kemudian akhirnya sempat vakum begitu. Vakumnya itu kayak memikirkan bagaimana cara Mukhtar Mukti ini mengembalikan tarekat ini menjadi citra baik gitu. Akhirnya Mukhtar Mukti ini menjelaskan silsilah tarekat Siddiqiyah yang ada di dalam slide berikut, yaitu yang dari Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbi yang tadi ada di dalam kitab itu sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca sendiri. Nah, ini tuh kenapa kok namanya tuh berbeda-beda? Karena yaitu tadi dijelaskan bahwa berbedanya waktu itu bakalan menjadikan nama-namanya tuh berbeda-beda gitu. Dengan memaparkan silsilah tarekat Siddiqiyah, NU senantiasa memanggil Kiai Mukhtar untuk berdialog dan membicarakan tentang tarekat Siddiqiyah ini. Namun beliau tidak mau segan menghadiri dengan alasan bahwa tarekat kok dibicarakan sih, dan tetap saja bersikuku bahwa tarekat ini adalah benar, diterimanya dari guru yang bersambung kepada Rasulullah dan malaikat Jibril melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pada fase kedua adalah fase perkembangan pertama pada tahun 1970 sampai 1999. Pada fase ini murid-murid sang guru Siddiqiyah yang sudah menjadi mursyid tarekat juga sudah dapat membantu dalam memperjuangkan Siddiqiyah secara gigih dan mengangkat murid-murid Siddiqiyah menjadi khalifah yang sudah mumpuni dan cakap keilmuan lahir dan batinnya, guna mensosialisasi dan menyebarkan dan membangun publik opini tentang Siddiqiyah kepada masyarakat yang baik. Khalifah-khalifah yang diangkat diperintahkan untuk mengajarkan Siddiqiyah di berbagai wilayah baik di Jombang ataupun di luar Jombang, sehingga dengan cara ini maka Siddiqiyah dapat diikuti oleh calon-calon murid di berbagai wilayah di Jawa dan bahkan di seluruh Indonesia. Pada fase ini ganjaran dan rintangan tidak berkurang bahkan bertambah karena sudah melibatkan institusi dan sosial agama yang meluas. NU dalam hal ini sebagai organisasi sosial keagamaan yang benar, di mana memiliki federasi tarekat-tarekat yang muktabaroh, berkumpul mengadakan musyawarah besar tentang tarekat yang ada di Indonesia dan di Jombang khususnya, yang bernama Jatmi. Tepatnya pada tahun 1971, menyatakan bahwa Siddiqiyah merupakan tarekat yang tidak sah atau ghairu muktabaroh karena NU menghimbau warganya tidak mengikuti ajaran tarekat ini. Kemudian pada fase ketiga adalah fase perkembangan kedua. Pada fase ini Siddiqiyah sebagai doktrin atau spiritual yang memerlukan baju lahir untuk lebih melindungi tarekat, menghiasi dan memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan kerohanian manusia. Tarekat Siddiqiyah mencapai perkembangan yang menggembirakan, namun memerlukan properti keorganisasian sehingga dibentuklah sebuah lembaga yang bertugas mewadahi para murid Siddiqiyah yang berada di mana-mana. Dengan kesabaran dan kegigihan Kiai Mukhtar, tarekat Siddiqiyah sekarang telah berkembang ke berbagai pelosok tanah air Indonesia, bahkan ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Murid-murid Siddiqiyah setiap hari bertambah dan sekarang diperkirakan lebih dari 5 juta orang.
Mereka terdiri dari segala umur, mulai dari remaja sampai yang tua-tua, berbagai tingkat sosial ekonomi dan berbagai profesi dan keahlian. Melihat perkembangan warga Sidikiyah yang begitu pesat dan mereka semua memerlukan bimbingan pelajaran Torekot Sidikiyah, maka Mursyid Mukhtar mengangkat wakil-wakilnya disebut khalifah. Pada khalifah ini bertugas memberikan bimbingan dan kepada murid-murid Sidikiyah di seluruh Nusantara. Khalifah yang pertama diangkat adalah Selamat Makmun sebagai murid pertama, kemudian diikuti Dukhan Iskandar, Sunyoto Hasan Ahmad Safi'in, Saiful Umar Ahmadi, dan Muhammad Munif, dan lain-lain hingga 40 orang khalifah. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang ajaran atau doktrin. Pokok pangkal ajaran tarekat Sidikiyah adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah memiliki banyak nama, diantaranya kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat hak, kalimat miftahul jannah, kalimat sumurul jannah, kalimat ulia, kalimat urwatul wusqa, kalimat baikiyah, kalimat sabit, kalimat afdalul iman, kalimat afdalul qaulul anbiya, kalimat najah, kalimat hasnawa, kalimat sakilah, kalimat qaulan saidan, dan kalimatu qaulan kariman. Tarekat ini menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah tersusun dari 12 huruf. Menurut pimpinan tarekat Sidikiyah, bahwa 12 huruf itu adalah kalimat tentang kehidupan manusia, yaitu usia manusia semalam 12 jam, usia manusia yang siang 12 jam, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi banyak gitu yang berkaitan dengan angka 12. Untuk memperoleh pelajaran Sidikiyah harus melalui proses pengajaran dan pengesahan ijab kabul antara seorang guru atau mursyid atau juga khalifah dengan muridnya. Proses ijab kabul seperti itu disebut dengan baiat. Pelajaran Torekot tanpa dibaiat tidak akan memperoleh aliran barokah ilmu khusus dari Rasulullah SAW melalui guru-guru yang secara berantai. Adapun pelajaran tarekat Sidikiyah adalah sebagai berikut. Pelajaran baiat pertama, zikir zahar nafi isbat. Sebelum mengikuti baiat zahar, para murid diharuskan berpuasa selama 3 hari dalam rangka bertaubat dan syukur atas kejadian diri manusia dari 4 anasir bumi, yaitu ada api, tanah, udara, dan air. Kemudian mandi taubat, keluar dari lupa kepada Allah, masuk ke dalam niat dan atau zikir kepada Allah. Kemudian melakukan amalan setelah sholat fardu, sholat sunnah, taubat 2 rakaat mengikuti sholat fardu, terdiri dari 1 kontak Fatihah khusus kepada para wasilah sampainya petunjuk Islam kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi dan rasul-rasul Allah, kepada para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang suci, kepada para wali-wali Allah, ulama, syuhada, orang-orang soleh, dan seluruh orang mukmin laki-laki dan perempuan di belahan bumi, di bagian timur maupun di bagian barat, yang dalam perjalanan darat maupun berlayar di lautan, dan kepada seluruh malaikat di 7 lapisan langit dan 7 bumi, khususnya Jibril, Israil, Mikail, dan Israfil. Membaca istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kepada Allah, sujud taubat nasuha, kemudian membaca sholawat Nabi dan zikir zahar nafi isbat la ilaha illallah sebanyak 120 setiap habis sholat fardu. Kemudian B, pelajaran baiat kedua adalah zikir sirri atau rahasia dalam hati dengan menyebut ismu zat Allah, Allah, Allah sebanyak 300 kali habis sholat fardu. Yang ke pelajaran atau baiat ketiga adalah zikir tabib rohani 7 hari
Pelajaran ketiga ini merupakan zikir dalam hati dengan menyebut ismu zat sambil tarik nafas, tahan nafas, dan mengeluarkan nafas. Tujuannya untuk mengobati penyakit batin atau hati dan juga kesehatan lahir atau badan. Dilaksanakan tiap pagi dan malam selama 7 hari. Pelajaran yang keempat adalah zikir tabib ruhani 40 hari. Materi pelajaran keempat sama dengan pelajaran yang ketiga, bahannya melaksanakan setiap malam selama 40 hari. Yang kelima adalah zikir Fatihah, yang keenam adalah zikir ayat nur, dan yang ketujuh adalah baiat kholwatan serta fidaan. Kemudian kita akan membahas tentang tokoh-tokoh tarekat Sidikiyah. Melihat perkembangan warga Sidikiyah yang begitu pesat dan mereka semua memerlukan bimbingan pelajaran tarekat Sidikiyah, maka Mursyid Mukhtar mengangkat wakil-wakilnya disebut sebagai khalifah. Para khalifah ini bertugas memberikan bimbingan pada murid Sidikiyah di seluruh Nusantara. Khalifah yang pertama diangkat adalah Slamet Ma'mun sebagai murid pertama, kemudian diikuti Duhan Iskandar, Sunyoto Hasan Ahmad, Ahmad Syafi'i, Saiful Umar Ahmadi, Muhammad Munif, dan lain-lain hingga lebih dari 40 orang. Baik, nama-nama khalifahnya itu yang pertama Slamet Ma'mun, yang pertama tadi, terus Ahmad Duhan Iskandar, ini sudah almarhum, Sunyoto Hasan Ahmad almarhum, Saiful Umar Ahmadi, Ahmad Syafi'in, Muhammad Alimun almarhum, Muhammad Munif, Abdul Kholik, Muhammad Ikhwan, Muhammad Zazuli Kharzin. Kemudian ada Nurbi Abdullah almarhum, Abdul Mu'ti, Munzarin Alwi, Mr. Ahmad almarhum, Haji Mansuri, Muhammad Yatim almarhum, Abdul Wahab Dasuki, Muhammad Yusuf, Musidin, Sobari Hasan, dan yang ke-21 ada Muhammad Salamun, Sukiman, Muhammad Kamim, Tasrihul Adib Aziz, Nur Hadi, Munirul Mukhtar, Nur Kozin, Muhammad Yakub Atim, Zawadi Basin, dan Abdul Malik. Kemudian yang ke-31 ada Bahrul Rozi, Mahrusan Mokti, Dasa'ad Ustamam, Muhammad Al-Ghazali, Ahmad Banazi, Muhammad Poib, Muhtadi, Abdul Salam, Luqman Zaki, dan Mohsin. Dan yang ke-40 ada Muhammad Sumaji dan Mohkiar Ihsan, dan yang terakhir Junai Abdillah. Kemudian ini adalah lambang tarekat Sidikiyah. Sekian, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar atau juga bisa melalui email yang ada di PPT saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.